Assalamualaikum kepala sekolah. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kepala sekolah hari ini berkaitan dengan modul 3.1. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika, lalu kaitannya dengan modul-modul yang sedang saya pelajari sekarang. Mohon izin Bu, saya ingin bertanya, ada 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya hari ini di sela-sela kesibukan Ibu Kepala Sekolah. Saya diperkenankan untuk mengganggu sedikit aktivitasnya Bu. Untuk yang pertama Bu, saya ingin bertanya, selama ini kan kemungkinan di sekolah itu sering terjadi mungkin ada kasus atau permasalahan. Kira-kira bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada yang merupakan di sini merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih yang telah melakukan pertanyaan bagaimana BPS dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan. Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dengan cara mencermati adanya 2 pilihan, yaitu dengan tindakan yang sama-sama berbeda, namun sulit untuk dipilih karena keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda dan berpotensi merugikan diri sendiri. Dan yang ini maksudnya salah satu pihak sedang berpotensi merugikan salah satu pihak, sedangkan rujukan moral lebih mudah dikenali, yaitu ketika ada pilihan yang jelas-jelas benar dan salah. Baik Bu, berarti selama ini dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus Bu, di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar itu. Nah ini kira-kira bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, saya selalu berusaha melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti guru, siswa, orang tua, dan komite sekolah. Saya juga melakukan kajian mendalam terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap pilihan, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dan setiap keputusan yang diambil. Selanjutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Kepala Sekolah lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Langkah-langkah yang biasa saya lakukan adalah 1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan. 2. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. 3. Melakukan analisis terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap pilihan. 4. Mempertimbangkan berbagai alternatif solusi. 5. Memilih solusi terbaik dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dan yang ke-6, membuat keputusan dan mengkomunikasikan kepada semua pihak itu terlibat dan di sini mengikuti prosedur-prosedur yang sudah dilaksanakan dengan baik Ibu. Baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah diantaranya melibatkan berbagai pihak,
Yang kedua, melakukan analisis yang mendalam. Ketiga, mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir, berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Lalu kira-kira apa tantangan yang ada Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Tantangan yang sering saya hadapi adalah satu, tekanan dari berbagai pihak. Yang kedua, keterbatasan waktu. Yang ketiga, informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Yang kelima, konflik kepentingan. Apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki sebuah katakanlah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu Kepala Sekolah langsung menyelesaikan atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Kepala Sekolah sarankan? Saya tidak memiliki jadwal yang baku dalam menyelesaikan kasus dilema etika, namun saya selalu berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut. Mungkin pertama dengan cara melibatkan kesejahteraan siswa. Terus jika kasusnya kompleks, saya akan membentuk untuk membahas dan mencari solusi bersama. Lalu selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, terima kasih. Dukungan dari rekan kerja. Mendapatkan dukungan dari rekan kerja dapat memberikan keputusan yang kebijakan yang jelas. Apabila adanya kebijakan yang jelas mengenai penanganan kasus dilema. Terus pelatihan, mengikuti pelatihan mengenai pengambilan keputusan. Dari semua hal yang telah Ibu Kepala Sekolah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Kepala Sekolah petik dari pengalaman yang pada saat Ibu Kepala Sekolah mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih. Dengan cara satu, pentingnya nilai-nilai. Nilai-nilai pribadi dan organisasi sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua, kompleksitas masalah. Bahwa masalah etika seringkali sangat kompleks dan tidak memiliki jawaban. Dan pentingnya komunikasi. Bahwa komunikasi itu saat yang efektif sangat penting dalam menyelesaikan kasus dilema. Yang keempat, pertumbuhan pribadi. Ternyata menghadapi dilema etika itu dapat dengan menjadi kesempatan untuk tumbuh sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kepala Sekolah atas waktu yang telah diberikan untuk saya. Kaitannya ini untuk memenuhi apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1 kaitannya dengan ilustrasi kontekstual, dan dari pertemuan saya dengan Ibu Kepala Sekolah ini memberikan gambaran, memberikan suatu inspirasi bagi saya untuk lebih berkembang, untuk mempelajari apa saja yang sudah Ibu Kepala Sekolah laksanakan. Jadi atas pertemuan hari ini saya sangat terinspirasi Bu dari Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan dengan mempelajari tentang dilema etika yang selama ini kita dalam apalagi kita di suatu satuan pendidikan sekolah pasti akan banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, dan ini semuanya bisa menjadikan pembelajaran untuk saya pribadi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf bila saya mengganggu waktu Kepala Sekolah, dan apabila saya dalam menyampaikan kurang baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Upi
sudah memberi waktu pada saya untuk wawancara hari ini pada Ibu Upik Aimana selaku Kepala SD Negeri 2 Karangmangka. Kaitannya dengan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Untuk waktunya mohon izin saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu para sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk kasus-kasus antara dilema etika atau rujukan moral, biasanya saya sih identifikasi dulu ini berikan antara masing-masing ini apakah benar lawan benar ataukah benar lawan salah. Jadi nanti kalau ternyata ini masuknya benar lawan benar, ini berarti masuknya masih dilema etika. Tapi kalau kasusnya ini sudah antara benar lawan salah, contohnya ada pelanggaran hukum di situ, itu hanya salah satu ya, berikan bukan keseluruhannya. Tapi misalnya contohnya salahnya ini ada pelanggaran hukum di situ, berarti saya melihat ini bahwa kasusnya sudah masuk. Baik. Selanjutnya, jika selama ini Bu Upik selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini dalam pengambilan keputusannya itu bagaimana, Bu? Atau mungkin ada berbagai pihak yang terkait, Bu, untuk dalam penyelesaian? Kalau misalnya kasusnya ini benar lawan benar, itu tadi dilema etika di etika, berarti biasanya saya ini dulu sih, saya lihat dulu urgensinya lah, mana sih yang bisa lebih penting, lebih didahulukan. Kalau misalnya yang satu lebih harus didahulukan, ya berarti itu yang menjadi faktor untuk menentukan keputusan. Kemudian selain ini juga komunikasi juga sih. Baik, Bu. Lalu untuk langkah-langkahnya, Bu, dalam menentukan keputusan itu atau prosedurnya yang seperti apa, Bu, yang biasa Ibu lakukan? Prosedurnya, langkah-langkahnya apa saja, Bu? Biasanya sih saya cari fakta. Mencari fakta, misalnya kasusnya terkait siswa, berarti ya saya juga melakukan dialog dulu dengan siswanya untuk mengetahui alasan dibalik sikap siswa tersebut. Kemudian saya juga komunikasi dengan gurunya, mungkin dia mengetahui untuk hal-hal yang menyebabkan atau hal-hal yang terkait dengan kasus tersebut. Kalau bisa ya juga ditambahkan dengan orang juga. Kalau sudah mengetahui fakta-faktanya, nanti saya komunikasikan. Kalau kasusnya memang agak-agak berat, baru saya komunikasikan dengan seluruh warga sekolah, misalnya dengan seluruh guru. Nanti masukan-masukan dari guru tersebut bisa saya jadikan acuan dalam saya mengambil keputusan. Karena nanti untuk keputusan ini juga harus saya pikirkan, harus saya pertimbangkan nanti kalau sampai atau diketahui oleh masyarakat, nanti responnya seperti apa, kemudian untuk efeknya jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa. Baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu laksanakan yang Ibu anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan? Tadi yang sudah saya sampaikan, pertama otomatis komunikasi. Saya harus ada komunikasi melalui pencarian fakta, itu kan harus ada komunikasi dengan yang terlibat di dalam kejadian tersebut, kemudian juga komunikasi dengan warga sekolah, kemudian juga saya musyawarahkan. Itu salah satu hal yang pertama dalam mengambil keputusan. Baik. Berarti itu kan yang utama itu komunikasi ya, Bu. Selanjutnya hal-hal yang selama ini merupakan apakah ada sebuah tantangan dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya ya itu berarti saya kan untuk pengambilan keputusannya kira-kira nanti saya menimbang-nimbang apakah keputusan yang saya buat nanti seperti apa, apakah nanti akan ada pro kontra di masyarakat, kemudian
juga apakah keputusan yang saya ambil paling tidak merugikan semua pihak seperti itu. Walaupun kita tidak mungkin ya bisa memenangkan semua orang yang berbeda ya, tapi paling tidak ini tidak merugikan semua pihak. Tantangannya. Kemudian juga tadi untuk dari hasil keputusan itu juga efeknya bagaimana, terutama kalau kaitannya dengan sekolah ya, dengan citra sekolah itu bagaimana tidak berakibat buruk kepada citra sekolah. Baik. Selanjutnya, apakah dalam menentukan suatu penyelesaian masalah dilematika, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu? Untuk penyelesaian masalahnya atau kasus itu tergantung kasusnya. Jika saya lihat dulu kasusnya, apakah harus diselesaikan saat itu juga atau membutuhkan proses. Kalau kasusnya ini bisa diselesaikan saat itu juga, ya otomatis saya selesaikan saat itu. Maksudnya kalau nggak langsung diselesaikan, malah takutnya nanti permasalahannya melebar kemana-mana ya. Baik. Kalau harus diselesaikan ya diselesaikan, tapi kalau memang membutuhkan waktu atau untuk penyelesaian atau pemikiran yang panjang, otomatis saya membutuhkan beberapa langkah. Contohnya, otomatis saya pertama harus ada komunikasi dulu dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya dengan guru, dengan siswanya, dengan wali murid, dengan komite. Kemudian juga saya juga melakukan pemikiran nanti kalau sampai permasalahan ini keluar, ya, itu nanti apakah ada efeknya atau tidak, ada pro kontra. Kemudian selanjutnya saya juga melihat untuk jangka panjang dan jangka pendeknya itu nanti efeknya seperti apa. Baik, Bu. Lalu dalam pengambilan keputusan juga dalam kasus-kasus dilema etika, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam membantu penyelesaian itu, Bu? Untuk penyelesaiannya otomatis saya membutuhkan bantuan dari seluruh pihak sih, Bu Trika. Apalagi kalau kasusnya sudah berkaitan dengan siswa, maka otomatis saya membutuhkan bantuan dari selain guru juga butuh dari wali murid, butuh dari komite juga untuk penyelesaian masalah, untuk melakukan musyawarah. Baik, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam memutuskan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika? Kalau dari pengalaman yang sudah ternyata untuk penyelesaian masalah ini komunikasi ini merupakan kunci, menurut saya kunci dari penyelesaian diberikan. Jadi kalau tanpa ada komunikasi kita kan nggak tahu fakta-fakta yang terjadi seperti apa. Kalau fakta-faktanya kita nggak tahu kan nanti untuk pengambilan keputusannya takutnya nanti tidak pas kayak gitu. Bisa jadi nanti akan merugikan pihak-pihak tertentu. Jadi benar-benar harus ada komunikasi yang baik dengan seluruh pihak. Baik, terima kasih Ibu sudah menyampaikan begitu jelasnya. Hari ini saya mendapatkan pembelajaran yang banyak terkait dengan cara penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Bu Upik selaku Kepala SD Negeri 2 Karangangka. Mohon maaf jika banyak kata yang kurang berkenan, Bu. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.